Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam teman-teman semuanya di diskusi malam hari ini. Senang sekali kami dari tim CLCS yang mengampu diskusi pada malam hari ini berjumpa dengan teman-teman semua. Pada diskusi serial pasca kolonial, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pemikiran-pemikiran Gayatri Spivak yang, sampai pada pertemuan kali ini tentang feminisme pasca kolonial. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa itu feminisme pasca kolonial, saya akan sedikit kaitannya apa sebenarnya feminisme pasca kolonial itu. Kalau kita baca beberapa esai yang dikerucutkan atau yang dikaitkan dengan pemikiran Gayatri Spivak, maka ada dua indikator yang akan kita bahas, yakni apa itu feminisme dan kaitannya dengan postkolonial. Nah, teman-teman, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah mendengar istilah feminisme. Ya, jadi pergerakan-pergerakan kaum wanita yang di abad ke-19 kurang lebihnya, mereka melakukan sebuah gerakan untuk menyuarakan kesetaraan gender. Dan tentu penyuaraan kesetaraan gender ini setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita kaitkan dengan di Amerika misalnya yang lebih dominan negara liberal, otomatis penyuaraan kesetaraan gender ini berkaitan dengan hak-hak politik kaum wanita dalam menentukan kebijakan negara misalnya. Dan ketika kita Pak, kita tunggu dulu, Mas Rohim. Ya, sambil menunggu. Oke. cek Udah nyambung lagi, Mas Rohim? Nah, oke. sudah kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Jadi ketika di negara bekas blok timur misalnya di daerah Jerman dan sebagainya, maka pergerakan kaum wanita ini didasarkan pada kesetaraan ekonomi misalnya bagaimana kelas pekerja di kalangan wanita itu menuntut hak-haknya agar setara dengan masyarakat pria. Nah, pada parameter kedua perjalanan feminisme ini tentu memiliki tantangan yang berbeda dengan negara-negara lain di Asia misalnya. Di Asia yang notabene tidak berkaitan dengan dua ideologi besar itu tadi tentu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian aspek kedua berkaitan dengan postkolonial, maka kita akan mengkaitkannya dengan masalah-masalah kolonial. Dengan adanya penjajahan, otomatis struktur sosial itu akan berubah. Disadari atau tidak, adanya kolonialisme memicu adanya perubahan yang sangat signifikan. Kita bisa melihat di Indonesia saja misalnya. Adanya kolonialisme memunculkan gerakan emansipasi wanita, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan sebagainya sebagai penggerak dari kemajuan atau kesetaraan itu sendiri. Namun demikian teman-teman, ketika kita kaitkan dua cabang ilmu itu tadi antara feminisme dan postkolonial, mungkin ada sedikit tarik ulur. Misalnya bagaimana feminisme di Amerika, feminisme di negara-negara Jerman pada masa lalu, kemudian dikaitkan dengan pergerakan feminisme di Hindia Belanda dan juga jejak-jejaknya sampai masa kemerdekaan, tentu akan memiliki perbedaan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan Pak Doni, kita akan mengkaji bagaimana pandangan feminisme pasca kolonial, utamanya pemikiran Gayatri Spivak. Sebelum kita masuk ke materi,
terlebih dahulu saya sampaikan, nanti di sesi diskusi atau penyampaian pendapat teman-teman bisa mengutarakan pertanyaan atau mungkin ada gagasan berkaitan dengan feminisme pasca kolonial atau mungkin pengaplikasiannya dalam kajian-kajian sastra atau sosial budaya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Doni. Kepada Pak Doni kami silakan. Monggo. Oke, terima kasih Rohim. Selamat malam rekan-rekan semua. Semoga Anda semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar gitu ya. Terima kasih Rohim yang sudah memberikan pengantar ya, yang sangat bagus dan terus mengupayakan diskusi ini sehingga menjadi mungkin terus berjalan. Jadi ini adalah pertemuan ke-7 dalam rangkaian diskusi membaca pasca kolonial atau membaca postkolonial dengan topik yang spesifik feminisme pasca kolonial. Bagi rekan-rekan yang mungkin baru mengikuti ya, forum ini adalah forum untuk saling belajar sebenarnya ya. Kita bisa saling belajar, saling mendengar satu dengan yang lain, saling berpendapat dan tentu saja dalam rangka memperkaya wawasan dan khasanah pemikiran kita, tentu saja dalam konteks pasca kolonial. Nah, saya kira bagi rekan-rekan yang baru bergabung gitu ya, diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu sekitar 6 pertemuan sebelumnya ya Mas Rokim ya, itu bisa dilihat di channel YouTube Cafeina Institute, termasuk rekaman ini nanti akan diunggah di sana oleh Mas Rokim. Untuk itu silahkan menonton ya bagi yang ingin lebih memperkaya khasanah pemikiran dan memperluas pandangan gitulah kira-kira. Nah, diskusi ini kira-kira kami rencanakan sekitar 10 pertemuan. Jadi masih ada sekitar 3 lagi ya Mas Rokim berarti ya dalam topik pasca kolonial. Oke. Secara khusus pada topik minggu ini atau pada pertemuan ke-7 ini yang kami siapkan atau yang saya siapkan adalah terkait dengan feminisme pasca kolonial ya. Tadi Mas Rohim saya kira memberikan pengantar yang demikian baik, demikian bagus begitu apa itu feminisme pasca kolonial, bagaimana konteks kelahiran feminisme ya, sekitar abad ke-19 yang dimulai dari spirit pergerakan emansipasi misalnya, keinginan untuk setara para perempuan itu dengan laki-laki. Mula-mula memang sebuah gerakan yang sangat lekat dengan gerakan-gerakan yang bersifat lebih kurang keburuhan gitu ya Mas Rocky. Jadi memang keinginan untuk setara di dalam pekerjaan misalnya, termasuk kemudian feminisme ini berkembang ya dalam sebagai sebuah gerakan sosial karena memang munculnya kesadaran di seluruh dunia saya kira bahwa ternyata sampai saat ini pun posisi perempuan belumlah bisa setara, atau dalam arti dialektika atau norma dan aturan yang mungkin setiap hari kita lakukan, kita jalani, kita rasakan itu belum berperspektif pada feminisme atau kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, memang pada diskusi ini ya, saya secara khusus menyandarkan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan ini pada salah satu artikel yang ditulis oleh Suki Ali namanya ya. Artikel ini bisa teman-teman akses melalui media sosial yang tautannya ada di media sosial Cafeina Institute, termasuk yang beberapa kali saya bagikan di grup-grup perkuliahan dan komunitas-komunitas yang lain. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang mungkin akan lebih ingin memahami bagaimana konteks diskusi ini, silakan untuk membaca artikel tersebut. Artikelnya sangat panjang ya ini Mas Rokim. 20 halaman lebih sepertinya ya. Jadi saya pun membaca ini dan
mencoba untuk menyarikannya ke dalam penjelasan yang demikian singkat waktunya juga agak kewalahan juga sebenarnya. Nah, untuk itu maksud saya adalah ketika membaca tentu saja mungkin akan berbeda ya pemahaman atau penangkapan yang saya jelaskan pada waktu ini dan mungkin hasil pembacaan dari rekan-rekan semua. Oke. Judulnya adalah Feminism and Postcolonialism, Knowledge or Politics, ya, yang ditulis oleh Suki Ali, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan menjadi lebih kurang um, feminisme dan pasca kolonial, ya, pengetahuan atau politik, gitu ya. Itu sebuah pernyataan atau juga bisa disebut sebagai pertanyaan juga. Itu um, sebuah pengetahuan yang final ataukah sebuah gerakan politik gitu kira-kira ya, feminisme dan pasca kolonial. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini mari kita diskusikan. Oke, rekan-rekan sekalian, Suki Ali di dalam artikel tersebut memang mula-mula mempertanyakannya, saya rasa apa sih feminisme pasca kolonial itu. Mula-mula memang Suki Ali itu mempertanyakan maknanya. Kenapa ada gerakan semacam itu? Memang pada mulanya adalah persoalan semantis. Ya. Semantis berarti persoalan lebih kurang pada wilayah pemaknaan. Ya. Bahwa dia mengatakan atau menulis bahwa pada dasarnya kekuasaan dan bahasa itu membentuk dan mengkondisikan kehidupan perempuan. Gitu kira-kira ya. Jadi dirasakan atau argumen di dalam tulisan itu, di dalam artikel itu selama ini yang dirasakan atau kebudayaan yang kita lalui setiap waktu, setiap saat, aturan-aturan dan berbagai hal yang kita jalani setiap hari, itu realitasnya dilingkupi oleh suasana yang sangat patriarkis atau berorientasi pada laki-laki semuanya. Keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita, seperti halnya yang beberapa waktu lalu atau pertemuan ke-6 ya, berarti Mas Rokim ya, kita bahas. Memang kita diskusikan semuanya berorientasi pada laki-laki ya, keputusan-keputusan penting, bahkan di wilayah yang sangat privat ya, putusan yang sangat berkaitan dengan kehidupan perempuan itu pun ditentukan oleh laki-laki. Terutama dalam konteks Jawa apalagi ya, beberapa kali kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kebudayaan Jawa dalam realitasnya memang sangat patriarkis gitu. Perempuan hanya menjadi subordinat dan makhluk kedua dalam tanda petik setelah laki-laki. Baik di wilayah tataran yang paling privat misalnya di keluarga, di kehidupan sosial di masyarakat dan misalnya di wilayah pekerjaan. Sekalipun memang belakangan ini ya atau seiring dengan perkembangan zaman yang mungkin konon lebih terbuka ya, lebih modern dan lebih maju, spirit-spirit untuk menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki itu terus tumbuh. Tapi ada layer-layer tertentu, ada lapis-lapis tertentu yang memang memungkinkan secara kekuasaan dan secara kebahasaan perempuan itu menjadi termarginalkan secara sengaja gitu ya, secara institusional gitu ya, ada atau secara eksplisit ada di dalam aturan-aturan tertentu, termasuk menancap di dalam benak-benak kita sebagai warga misalnya ya, sebagai bagian dari masyarakat yang hidup secara sosial misalnya. Nah, saya kira argumen dari penulis ini memang demikian menyentil ya, demikian kuat juga bahwa nyatanya kekuasaan dan bahasa membentuk dan mengkondisikan kehidupan perempuan. Nah, si penulis juga menguraikan beberapa konteks ya, teman-teman, saya kira yang penting juga untuk kita lihat apa sih kok bisa muncul gerakan feminis pasca kolonial ya misalnya. Karena konteksnya di Inggris ada perubahan sistem pendidikan elite ke perluasan partisipasi dan pendidikan untuk semua. Nah, gitu kira-kira gitu. Itu berbarengan dengan menurut si penulis bahwa jumlah siswa
dan mahasiswa ya, dan dengan demikian itu lebih besar dari sumber daya bersamaan dengan fenomena marketisasi pendidikan tinggi. Ini kan juga konteksnya sangat kita rasakan juga belakangan ini ya, sangat Indonesia banget sebenarnya. Kalau di Indonesia mungkin baru kita rasakan ya mungkin beberapa tahun belakangan ini, tapi di Eropa ya dalam konteksnya tentu saja negara-negara yang mungkin bisa kita sebut lebih maju ya, lebih negara-negara maju, mereka lebih dulu mengalami itu ya. Jadi memang adanya perubahan kultur di dalam sistem pendidikan di Inggris konteksnya yang ditulis oleh si penulis itu terhadap para pekerja di dalamnya, para guru ya, para dosen itu mengeluhkan tentang besarnya beban mereka, bahwa SDM-nya nggak nambah atau malah justru berkurang, tetapi siswanya terus menerus ya, terus menerus bertambah itu kira-kira. Nah itu menjadi sebuah gerakan yang ingin dilawan terhadap apa marketisasi ya, pendidikan tinggi. Marketisasi itu berarti menjadikan perguruan tinggi dan pendidikan tinggi itu menjadi semacam ya pasar saja ya, pasar dalam tanda petik tempat jual beli ya, tempat jual beli yang dalam tanda petik lekat dengan apa namanya untung dan rugi misalnya ya, yang harganya terus naik dari tahun ke tahun ya, kita memang merasakan apa namanya mahasiswa baru dari tahun ke tahun harus membayar UKT dan SPI yang semakin tinggi juga nyatanya dan seterusnya. Saya kira analisis harian Kompas beberapa waktu yang lalu juga menarik ya, misalnya soal kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi biaya pendidikan itu berapa sih kira-kira. Itu nyaris tidak terjangkau ya menurut analisis Kompas. Ini menarik juga sebenarnya ya. Masa ketika nanti ya saya misalnya menguliahkan anak saya misalnya, saya membayangkan segitu besarannya ya, sampai UKT-nya bisa menyentuh puluhan juta misalnya. Itu kan di tengah apa namanya inflasi ya, bayang-bayang inflasi, bayang-bayang terhadap apa namanya penghasilan yang sebenarnya tidak naik secara signifikan. Itu khawatiran-khawatiran yang mungkin juga. Oke. Nah, dalam arti apa? Dalam arti rekan-rekan, memang secara semantis, kita kembali ke topik tadi ya, secara semantis, secara pemaknaan, menurut penulis itu, feminisme dan pasca kolonial, dua kata yang mungkin sangat berbeda, tapi sebenarnya memiliki kesamaan dalam konteks spirit perlawanan, ya, dalam tanda petik tentu saja. Jadi kalau pasca kolonial itu berarti kita mencoba untuk memahami efek-efek dari kolonialisme, ya, seperti halnya topik dari diskusi ini setiap pertemuan. Kita ingin memahami efek-efek kolonialisme dan yang ada bahkan sampai kolonialisme itu sudah tidak ada di Indonesia misalnya, di bumi pertiwi misalnya, sudah hengkang dari sini, tetapi efeknya masih diteruskan oleh orang, oleh sistem dan seterusnya. Maka feminisme juga punya spirit untuk itu, ya, untuk ingin melihat apakah sebenarnya yang kita rasakan setiap hari ya, melalui aturan, melalui apa namanya konvensi sosial ya, kehidupan dan aturan yang kita lalui setiap hari itu sudah berperspektif pada kesetaraan gender misalnya, feminisme, berperspektif pada penempatan perempuan sebagai juga setara dengan laki-laki misalnya dalam berbagai bidang ya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya kira penting untuk kita diskusikan ya rekan-rekan. Di halaman-halaman berikutnya memang si penulis ini si Supi Ali itu menyoal ya, atau dia bercerita soal sejarah perkembangan feminisme yang juga sebenarnya agak problematis ya. Di situ menarik juga. Jadi pada gelombang kedua atau second wave ya, sekitar 1960-an sampai 1980-an lah, sekitar 20 tahun itu di Eropa muncul apa yang disebut sebagai gelombang kedua feminisme. Nah, ini juga menarik untuk kita bahas ya. Itu ternyata mengubah dan memperluas gerakan feminisme itu sendiri, rekan-rekan. Jadi pada mula-mula itu sekadar
gerakan kesetaraan ya secara global gitu ya. Kesetaraan secara global itu berarti um, mau nggak mau atau kalau bisa ya perempuan ya setara dengan laki-laki misalnya ya, nggak ada yang lain, itu nggak bisa ditawar. Tetapi kan itu pemikiran yang grand, apa namanya, pemikiran yang besar, kemudian pemikiran yang mungkin dalam konteks tertentu mungkin secara politik itu tidak bisa direalisasikan misalnya dalam konteks tertentu misalnya. Tetapi gelombang kedua feminisme ini menunjukkan atau mengubah arah atau memperkaya justru ya, bisa membuat feminisme itu menjadi lebih luas cakupan. Misalnya soal peningkatan kesadaran masyarakat ya, juga aktivisme lokal, gerakan mikro dan secara parsial. Lebih kurang maksudnya adalah gerakan feminisme itu sudah masuk ke wilayah-wilayah yang sangat mikro misalnya. Nanti juga akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri ya, bahwa tidak sekadar perempuan itu perlu untuk mendapat tempat ya, posisi yang setara, duduk bisa sama apa namanya, bisa bersanding dengan laki-laki, berdiri sama tinggi misalnya, dan seterusnya. Tetapi muncul gerakan-gerakan pada skala yang lebih mikro atau lebih kecil misalnya. Oke. Nah, berikutnya feminisme memang pada akhirnya memperluas teori sosial itu sendiri dan mengatasi subordinat perempuan di dalam masyarakat, rekan-rekan. Jadi teori sosial mula-mula oleh Suki Ali itu dipandang memang dalam konteks feminisme kurang berkembang juga, ya, kurang progresif, itu kira-kira. Nah, tapi pada gelombang kedua feminisme itu di Eropa 1960-an sampai 1980-an, gerakan yang mikro ya, gerakan yang mikro feminisme itu ternyata justru memperkaya dan memperluas teori sosial itu sendiri. Teori sosial dan humaniora kemudian banyak menggunakan pendekatan-pendekatan feminisme ya, baik dalam konteks perubahan sosial misalnya, dalam konteks bahasa, sastra maupun kesenian misalnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah konteks di Eropa ya. Si penulis itu mengatakan perempuan non kulit putih itu menyebut gerakan mereka sebagai strategi emansipasi dan pembebasan. Jika teman-teman mengikuti ya tulisan-tulisan para penulis non kulit putih, mereka menyebut diri sedang berjuang untuk melawan patriarki misalnya. Jadi selalu ada muncul heroisme tertentu, rekan-rekan ya. Karena mereka memang dalam konteks yang selama ya puluhan tahun mungkin itu sudah sangat termarginalkan dan mendapat tempat yang tidak setara di kalangan mereka ya. Mereka menjadi pihak-pihak yang ada di makhluk kedua misalnya ya, menjadi pihak yang tidak didengar suaranya, bahkan mungkin dalam konteksnya beberapa hal sampai saat ini tentu saja kita bisa melihat, kita masih sampai saat ini saya kira kita bisa mendengar tentang ketidaksetaraan itu, problem soal orang-orang kulit putih dan kulit hitam di Eropa dan Amerika itu kan nggak pernah selesai rekan-rekan, bahkan sampai saat ini. Jadi mereka punya problem semacam itu. Ada kalangan-kalangan yang terus menggaungkan atau menganggap bahwa memang orang kulit hitam itu adalah makhluk kedua, ya misalnya adalah orang-orang yang tidak patut bersanding dengan orang-orang kulit putih, gitu kira-kira. Ini yang juga menjadi perspektif, salah satu perspektif saya kira perspektif penting dalam spirit kolonialisme itu sendiri, ya. Jadi apa namanya, para penjajah, para kolonial itu ketika pergi ke negara-negara jajahan, mereka menganggap bahwa ras itu ya menjadi sangat penting untuk dibedakan ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita bahas itu misalnya ketika diskusi atau bedah buku Pak Peter Carey yang ras dan kuasa kolonial di Hindia Belanda misalnya. Jadi perbedaan soal ras ya, asal kelahiran, keturunan siapa di negara koloni misalnya, itu memang dibedakan dengan
para penjajahnya yang berasal dari negara-negara Eropa misalnya, orang-orang berkulit putih misalnya, dengan postur tubuh yang lebih tinggi, ya, dengan pemikiran yang lebih maju misalnya. Nah, ketidaksetaraan itu antara pembedaan secara sengaja itu antara yang kulit putih dengan yang kulit hitam misalnya ya, itu kemudian oleh sains itu dijustifikasi, ya, dibenarkan melalui berbagai macam penelitian, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas soal itu, ada beberapa tokoh-tokoh pada masa kolonialisme sekitar abad ke-18-19 itu memang secara sengaja mereka menciptakan narasi-narasi semacam itu. Sekali lagi, bahwa orang kulit hitam dan kulit putih berbeda, ya. Orang Eropa dan orang yang berasal dari kawasan-kawasan Asia Afrika misalnya, di selatan misalnya, itu lebih mereka tidak lebih beradab daripada bangsa Eropa yang lebih beradab, ya, lebih maju, lebih berpengetahuan dan seterusnya. Oke. Nah, pada akhirnya rekan-rekan, memang feminisme pasca kolonial itu merupakan perkembangan dari ilmu sosial dan humaniora itu sendiri. Saya rasa rekan-rekan dalam paper yang menjadi topik diskusi kita kali ini, bahasan kita kali ini, memang ada beberapa konteks yang ditulis oleh si Sukial itu. Pertama-tama pengaruh postmodernisme, ya rekan-rekan, itu menyebabkan fragmentasi kategori perempuan itu sendiri, ya. Maksudnya begini, jadi postmodernisme itu memberikan ruang yang sangat luas, ya, memberikan kesempatan bagi semua komunitas, semua orang, saya rasa, untuk tampil, untuk menghargai tradisi mereka masing-masing misalnya, ya. Kita tahu memang tradisi sebelumnya atau tradisi modernisme misalnya. Jadi sebelum postmodernisme kan lahir dulu modernisme, ya, Mas Rokim dan rekan-rekan. Modernisme itu apa? Modernisme itu berarti lebih kurang berbagai hal yang sebelumnya belum terstruktur, gitu ya. Itu mencoba untuk distrukturkan oleh spirit modernisme itu sendiri, ya. Spirit modernisme adalah lebih menata berbagai hal, lebih mengidentifikasi, memberikan justifikasi dan pengertian-pengertian tertentu. Ya, misalnya dalam konteks ilmu bahasa, sastra, dan humaniora, seni dan seterusnya misalnya, kita tahu teori modernisme misalnya berangkat dari teori strukturalisme. Ya, strukturalisme itu apa? Misalnya dalam konteks ilmu sosial misalnya, ya, kita cari struktur sosial masyarakat, ya. Ada beberapa tokoh yang sangat terkenal soal modernisme misalnya berasumsi bahwa perubahan sosial itu bisa dicapai kalau aturannya dibuat dulu, ya. Jadi perubahan sosial itu menurut beberapa tokoh modernisme itu hanya bisa dilakukan kalau aturannya dibuat lebih dulu, misalnya, ya, dalam ilmu sosial. Dalam sastra kita tahu strukturalisme itu mengidentifikasi beberapa hal, ya, misalnya struktur sastra, misalnya kita tahu ada struktur lahir, struktur batin, ya, struktur yang ada di dalam teks itu apa sih, misalnya kalau ceritanya naratif atau prosa, maka kita bisa mengidentifikasi alurnya bagaimana sih, atau plotnya, misalnya tokoh dan penokohannya, amanat, dan lain-lain. Nah, itu adalah prinsip-prinsip modernisme, rekan-rekannya. Nah, modernisme tentu saja bersifat final dalam tanda petik, ya. Final itu berarti lebih kurang mengabsorb, ya, menjustifikasi tadi saya katakannya hal-hal yang sebelumnya belum teridentifikasi, yang lebih kurang hasilnya itu bersifat final, gitu ya. Ada yang benar, ada yang salah, kan gitu kuncinya, ya, Mas Rokim, ya. Ada yang, kalau di dalam analisis strukturalisme sastra itu disebutkan nilai moral, dengan demikian kan ada yang nggak bermoral, gitu kira-kira, ya. Nah, itu sudah membuat parsialitas tersendiri antara yang benar dengan yang buruk, antara yang baik dengan yang jahat misalnya. Ada tokoh misalnya, tokoh utama, tokoh sampiran misalnya, ya. Jadi semua analisis yang berbasis pada pendekatan itu
atau teori itu memang lebih kurang bersifat final misalnya. Nah, postmodernisme mencoba untuk membongkar semua itu, rekan-rekannya, mencoba untuk menghargai pihak atau orang-orang yang selama ini mungkin terpinggirkan oleh modernisme itu sendirinya. Kalau tadi disebutkan, oh kalau ada yang bermoral, berarti ada yang nggak bermoral nih tokohnya kira-kira. Nah, postmodernisme itu mencoba untuk menghargai yang nggak bermoral itu. Misalnya tokoh yang dianggap tadi ya, atau tokoh yang dianggap mungkin tokoh sampiran atau tokoh tambahan misalnya ya. Itu diangkat ke permukaan karena asumsinya tanpa tokoh-tokoh tambahan, tokoh sampiran itu nggak ada tokoh utama kan gitu kira-kira ya. Demikian juga dengan kesempatan yang setara untuk memberikan ruang yang sama setara terhadap tradisi-tradisi yang berkembang di dalam berbagai macam bentuk kebudayaan di berbagai wilayah misalnya. Nah, postmodernisme itu sekali lagi teman-teman memang mencoba untuk mengangkat semua itu ya. Jadi kesempatan untuk menghargai kekayaan khas lokal, tradisi misalnya ya, nilai-nilai budaya yang mungkin selama ini terpinggirkan dan tidak didengar misalnya. Postmodernisme sekali lagi ingin memberi kesempatan yang setara. Nah, pengaruhnya memang kemudian membuat apa namanya dalam konteks diskusi kita, feminisme pasca kolonial ini juga terangkat juga rekan-rekan. Jadi kalau tadi saya sebutkan sekali lagi, yang sebelumnya feminisme itu lebih bersifat grand teori ya, kesetaraan secara radikal gitu ya. Tetapi mencoba untuk menghargai usaha-usaha kecil ya, para kaum perempuan untuk setara misalnya. Itu kuncinya yang pertama ya. Jadi perkembangan sosial, ilmu sosial dan humaniora dengan demikian saya rasa juga paralel dengan bagaimana feminisme pasca kolonial itu berkembang juga. Oke. Yang kedua, pengaruh globalisasi pengetahuan memungkinkan melihat pandangan dari manapun. Oke, ini saya kira juga berkaitan ya. Globalisasi pengetahuan itu lebih kurang kita bisa mendengar, kita bisa saling menengok tentang apa sih yang terjadi di belahan dunia yang lain atau wilayah-wilayah teritori yang lain. Yang kemudian perspektif itu kita pinjam untuk menjadi pendekatan dalam cara melihat fenomena maupun persoalan, gitu kira-kira ya. Itu yang disebut sebagai dalam tanda petik globalisasi ya, yang memungkinkan melalui berbagai sarana tentu saja. Saya kira semakin ke sini ya, sarana itu menjadi memungkinkan kita untuk melihat dan berwawasan lebih terbuka. Kecanggihan teknologi informasi saya rasa menjadi salah satu pendorong untuk memungkinkan itu terjadi ya. Sekali lagi globalisasi pengetahuan ya, apa yang terjadi di Eropa misalnya, di wilayah Asia yang lain, di Australia misalnya, memungkinkan bagi kita untuk saling bertukar pandangan gitu ya, saling meminjam antara satu dengan yang lain. Nah, di dalam artikel tersebut ada satu hal yang juga menarik rekan-rekan ya. Pada poin ketiga ini menurut Suki Ali si penulis itu dia mengkritik tentang masa pencerahan Eropa ya. Jadi masa pencerahan Eropa disebut sebagai Aufklärung gitu ya. Itu yang demikian besar dan kokoh dengan sampai saat ini pun masih berjalan ya di Universitas Frankfurt di Jerman itu dia kritik habis-habisan karena dia menganggapnya terlalu maskulin katanya ya. Karena memang menurut dia di satu sisi di samping para pemikir dan tokoh-tokohnya itu yang keluar ya, memang nyaris semuanya laki-laki ya. Jadi itu menyebabkan memang teori maupun pendekatan yang sering dikutip oleh banyak sekali para pemikir terutama dalam konteks ilmu sosial dan humaniora misalnya itu ya terlalu berorientasi pada laki-laki. Nah gitu menurut si Suki Ali dalam artikel itu ya. Saya kira itu menjadi menarik juga untuk atau menjadi hal yang memantik diskusi ya. Kegelisahan Suki Ali dalam artikelnya memang dia sangat berani sekalipun dalam beberapa hal
juga berhenti sebagai sebuah opini-opini sebenarnya, ya, sebagai sebuah pendapat-pendapat, karena sebenarnya tidak didukung juga dengan fakta yang memadai. Nah, di situ keberanian dia untuk mengkritik, salah satunya adalah mazhab pencerahan Eropa yang dianggap terlalu maskulin. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi saya katakan memang feminisme pasca kolonial itu melihat persoalan secara lebih mikro, ya. Pertama, memang feminisme bukan lagi soal menganggap perempuan itu ditindas laki-laki melalui sistem bernama patriarki, ya, menurut si penulis itu. Ada gerakan-gerakan yang lebih mikro, yang lebih menghargai orang maupun komunitas di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah-wilayah non-Eropa, begitu ya, yang sekali lagi itu mencoba untuk ya, mengangkat dan dihargai juga pada konteks si artikel si Suki Ali itu. Kemudian feminisme pasca kolonial ingin sebenarnya terus-menerus untuk mempertanyakan dan mengidentifikasi persoalan secara mikro itu. Nah, di sini saya kira kunci penting dari materi yang saya sampaikan itu, ya, atau ditulis oleh Suzuki Ali itu. Bahwa persoalan kemudian soal seksisme, ya, rasisme, homofobia terhadap ketakutan-ketakutan tertentu pada komunitas tertentu, ya, marginalisasi, ketidaksetaraan akses dan lain-lain, terutama yang bersangkutan atau berkait langsung dengan para perempuan, ini perlu untuk terus-menerus dibongkar. Ya. Ini kan sangat sejalan sekali lagi dengan prinsip-prinsip pasca kolonial juga, ya, Mas Rokim dan rekan-rekan. Jadi sejalan dengan prinsip pasca kolonial, sekali lagi pasca kolonial itu mencoba untuk membongkar-bongkar dan mempertanyakan efek-efek dari kolonialisme yang mengekang, ya, yang terus-menerus menindas misalnya, yang dengan sengaja sistem itu dibuat untuk menciptakan ketidaksetaraan. Maka feminisme ingin menambah perspektif itu lebih kurangnya dalam konteks terutama adalah feminis, gitu ya. Dalam skala mikro misalnya seksisme itu yang lebih kurang hal-hal yang menyudutkan kaum perempuan dalam berbagai bentuk. Misalnya yang paling sering kasusnya dalam konteks Indonesia saya rasa adalah dalam bentuk tuturan, ya, itu sering seperti itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk komentar-komentar di media sosial, kan sering kasusnya kita dengar seperti itu, ya. Mengomentari bentuk tubuh misalnya, itu nggak boleh, itu seksisme namanya, atau bersiul dan lain-lain, itu kasus-kasus seksisme yang belakangan memang sering kita dengar, dan memang nggak boleh, ya, dalam konteks kesetaraan, dalam konteks feminisme, hal semacam itu perlu untuk kita hindari, kita identifikasi, dan kita berikan, ya, semacam edukasi dengan penuh kesadaran, ya, kepada orang maupun komunitas yang lain. Rasisme, homofobia, marginalisasi, dan ketidaksetaraan akses saya rasa menjadi juga bagian dan perspektif penting dari bagaimana feminisme pasca kolonial itu ingin terus mempertanyakan, ya, mengidentifikasi persoalan-persoalan secara lebih mikro, skalanya lebih kecil, gitu ya, lebih bersentuhan dengan para perempuan maupun komunitas-komunitas perempuan di tengah masyarakat. Kemudian poin penting yang ketiga saya rasa rekan-rekan adalah feminisme pasca kolonial membongkar struktur kolonialisme dalam konteks feminis. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa konteks feminisme itu menambah perspektif pasca kolonial, memperkuat pasca kolonial dalam kaitannya dengan para pelakunya yang memang para perempuan khususnya. Namun demikian memang nggak mungkin rasanya, ya, dalam slide berikutnya akan kita bahas juga, mustahil rasanya mengajak semua orang untuk menjadi feminis. Nah, itu juga menarik, ya, saya rasa. Suki Ali itu punya kesadaran penuh sekalipun kita berjuang, gitu, dalam tanda petik, ya, sekalipun kita berjuang, dia bilang terus-menerus mempertanyakan, mengidentifikasi persoalan-persoalan feminisme, tapi kita nggak mungkin itu mengajak
menjadikan semua orang menjadi feminis. Itu refleksi yang saya kira ya arif juga ya pada akhirnya. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan, memang kolonialisme seperti halnya yang terus-menerus kita bahas dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, memang secara sengaja membentuk ketidaksetaraan, ya, secara sengaja sekali lagi. Oke. Dalam konteks ini, si Suki Ali menuliskan misalnya produksi pengetahuan itu berpusat di Global South, ya, di utara global, negara-negara maju di wilayah utara sana, di Eropa dan Amerika, ya, dan meminggirkan kemudian suara-suara dari wilayah selatan. Di Asia, Afrika itu dalam perkembangan teori, ya, dalam perkembangan ilmu sosial misalnya, itu secara sengaja memang tidak dianggap suaranya. Ya tentu saja ada banyak perdebatan soal itu. Kenapa bisa semacam itu? Apakah memang modal awalnya atau modal SDM-nya itu sudah setara atau belum? Itu hal-hal yang bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan sebenarnya. Nah, tapi pada intinya bahwa kolonialisme sekali lagi, kalau kita ingat ya pertemuan-pertemuan awal kita bahas soal apa namanya kolonialisme yang mula-mula menjajah wilayah, tetapi kemudian menguasai pikiran pada akhirnya. Itu memang perlu kita terus-menerus mencurigai efek-efek dari yang ditimbulkan dari kolonialisme itu sendiri. 80% lebih semua teritori, ya, semua wilayah di dunia itu sekali lagi pernah dijajah oleh bangsa Eropa, ya. Itu yang kemudian menjadikan saya rasa perspektif Eurosentris istilahnya, ya, atau perspektif yang sangat Eropa banget, nah gitu kira-kira. Itu bisa menjadi standar dalam tanda petik, ya, standar pemikiran, ya, pengaruh teori-teori dari Eropa sana sangat berpengaruh begitu digunakan di negara-negara yang lain, begitu sering digunakan, terus-menerus digunakan, dipakai sebagai sebuah teori, sebagai sebuah pendekatan, metode dan seterusnya, ya, di dalam semua ilmu pengetahuan saya rasa. Jadi ukurannya adalah ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Eropa dengan demikian. Oke. Nah, poin berikutnya rekan-rekan, memang utara global itu juga tidak secara memadai kemudian melibatkan masyarakat adat dalam perdebatan dan produksi pengetahuan. Secara sengaja memang kolonialisme membedakan hal itu, ya, membedakan mana yang lebih berpengetahuan dan yang enggak, gitu kira-kira, ya. Mana yang lebih beradab dan tidak, misalnya. Terus-menerus seperti itu, ya. Salah satu misi dari kolonialisme sekali lagi memang seperti halnya juga berapa kali kita bicarakan, misinya adalah lebih memberadabkan masyarakat yang dijajah, kan selalu seperti itu, ya. Jadi kita ini pada konteks penjajahan mula-mula kita dikuasai oleh VOC yang berdagang pada tahun 1600-an misalnya, tapi kemudian karena berbagai macam kondisi, ya, dan situasi, VOC itu berbalik arah untuk menguasai berbagai macam sumber daya alam dan kemudian manusianya juga pada akhirnya. Itu mereka menciptakan akses dan yang tidak setara sekali lagi, ya. Masyarakat adat dan masyarakat lokal, ya, masyarakat pribumi dengan sengaja diposisikan sebagai masyarakat yang nggak beradab, ya, tidak bermoral dan seterusnya. Yang pada intinya mereka ingin mencoba untuk membenarkan praktik kolonialisme itu, ya, membenarkan praktik dari penjajahan itu, bahwa penjajahan itu benar dilakukan, ya, sudah benar dilakukan karena kami ingin membuat kalian masyarakat terjajah itu lebih beradab misalnya dan seterusnya. Yang demikian sekali lagi dalam konteks perbincangan kita ini dalam poin kedua, masyarakat lokal, masyarakat adat, pribumi itu tidak dilibatkan, ya, dengan secara sengaja sekali lagi termarginalkan, dipinggirkan posisinya. Oke. Nah, dalam konteks itu rekan-rekan saya kira juga penting untuk meninjau di dalam artikel yang ditulis oleh Suki Ali. Memang tadi Rohim di awal juga menyebutkan konteks pentingnya
soal bagaimana subalternitas yang dicetuskan oleh Gayatri Spivak itu menjadi namanya pengaruh terbesar ya, menjadi spirit dari gerakan studi feminisme pasca kolonial. Jadi sejalan dengan itu feminisme pasca kolonial memang paralel dengan perkembangan ya studi subalternitas. Sekali lagi, subalternitas pada pertemuan sebelumnya ya kita bahas bagi rekan-rekan yang belum mengikuti pertemuan 2 minggu lalu ya, Mas Rokim kalau tidak salah, silakan menyimaknya di channel YouTube Cafeina Institute. Jangan lupa juga di subscribe. Subalternitas itu lebih kurang posisinya adalah memang orang-orang yang terpinggirkan dengan sengaja tidak diberi posisi yang setara. Ya, suaranya apakah bisa sih setara dengan mereka ya yang berkuasa misalnya. Berkuasa itu bisa dalam berbagai konteks, tidak hanya orang yang punya power, tetapi juga orang-orang yang misalnya tadi ya secara sengaja menciptakan ketidaksetaraan itu sendiri misalnya. Orang-orang yang komunitas yang lebih dominan misalnya ya, komunitas yang lebih banyak dari yang lain misalnya, itu berpotensi menjadi orang-orang yang meminggirkan orang-orang yang lain ya, orang-orang yang sekali lagi atau komunitas yang lebih sedikit jumlahnya misalnya dan seterusnya. Jadi benih-benih dari ketidaksetaraan itu muncul di dalam mungkin diri setiap orang ya, di dalam diri setiap komunitas ya, diri setiap komunitas sosial, masyarakat dan seterusnya, yang terus-menerus perlu untuk kita curigai ya dalam rangka menciptakan kesetaraan itu sendiri. Oke. Nah, spirit metodologisnya rekan-rekan ya, memang si Suki Ali ini dalam artikelnya tidak secara jelas ya, tidak secara metodologis begitu menawarkan metode sebenarnya. Dia hanya memperkuat wacana soal feminisme pasca kolonial itu memang sebuah gerakan yang perlu dan penting sebagai sebuah gerakan politik ya. Tetapi bagaimana untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kasus berdasarkan pada pendekatan feminisme pasca kolonial itu dia tidak mengelaborasi sampai sana. Jadi si Suki Ali itu cuman memantik ya diskusi lebih kurang tanpa mengelaborasi cara-caranya untuk menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat. Itu dia nggak kasih cara sebenarnya. Nah, yang pertama-tama memang feminisme pasca kolonial itu seperti halnya yang tadi dipertanyakan oleh Suki Ali di awal artikel ya, secara semantis itu maknanya memang bisa berbagai macam hal ya, dan dia juga mempertanyakan apakah itu gerakan pengetahuan atau gerakan politik sebenarnya. Pada akhirnya dia menjawab ya di bagian-bagian belakang itu merupakan gerakan politis sebenarnya ya, itu ajakan politis. Jadi feminisme pasca kolonial itu gerakan politis. Gerakan politis itu lebih kurang gerakan yang berpijak pada tujuan-tujuan politis ya. Politis itu berarti tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ideologi tertentu, tujuannya untuk misalnya berpihak pada perubahan tertentu misalnya ya, berpihak pada komunitas tertentu yang sedang diperjuangkan, lebih kurang seperti itu. Jadi gerakan politis untuk mempertanyakan ulang dominasi dan ketidaksetaraan, bahkan yang sekali lagi terinstitusionalisasi ya, tersistemkan oleh misalnya undang-undang misalnya ya, oleh peraturan-peraturan, oleh norma misalnya dan seterusnya. Jadi dalam masyarakat Jawa terlebih lagi memang sekali lagi hal-hal semacam itu sangat kita rasakan ya, hal-hal yang sangat patriarkis yang berorientasi pada laki-laki. Nah, Suki Ali mempertanyakan itu, mengajak bagi kita semua untuk melakukan gerakan feminisme pasca kolonial ya. Jadi membongkar ulang, mempertanyakan dominasi dan ketidaksetaraan dan seterusnya.
Kemudian yang berikutnya, feminisme pasca kolonial menjadi pendekatan kritis terhadap hegemoni gender dan melakukan intervensi feminis, meskipun tidak mungkin, sekali lagi ya, membuat semua orang menjadi feminis. Nah, itu juga semacam refleksi yang saya kira penting. Feminisme pasca kolonial merupakan sebuah pendekatan yang kritis, ya, gerakan-gerakan, ya kalau gerakannya lebih bersifat praktis, maka menjadi gerakan-gerakan aktivisme. Dengan demikian, gerakan-gerakan yang lebih kurang muncul di permukaan, ya, tidak sekadar menjadi wacana, namun diwujudkan dalam gerakan secara langsung untuk mengubah suatu aturan, sebuah gerakan untuk mengubah aturan, untuk mengubah sebuah realitas yang mungkin dianggap tidak setara, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kampanye di dalam media sosial, saya rasa ada sangat banyak, ya, komunitas-komunitas yang dibuat oleh para kaum perempuan untuk terus-menerus menyuarakan hal itu. Oke. Yang poin ketiga, kepentingan intelektual, sosial, ekonomi, politik mendorong komitmen yang lebih metodologis terhadap pendekatan feminisme. Oke. Jadi dia justru di dalam artikel itu mendorong, ya, para intelektual, para peneliti sosial, ekonomi, dan politik untuk lebih mengajak pada langkah-langkah yang lebih metodologis, langkah-langkah yang lebih nyata untuk menjawab berbagai macam persoalan. Oke. Nah, Suki Ali, ya, penulis artikel itu juga mempertanyakan pada akhirnya pasca kolonialisme. Ya. Jadi semua orang dia kritik, dia mengkritik Edward Said juga, ya. Di samping juga mazhab Frankfurt tadi, Aufklärung, sebuah institusi dan lembaga yang besar, yang kokoh, ya, saya rasa menjadi sangat bermartabat dan dipertimbangkan di seluruh dunia. Edward Said pun dikritik juga oleh si Suki Ali, ya. Dia mengatakan Edward Said itu bukan seorang feminis, ya. karena gender merupakan fitur sekunder dalam analisisnya tentang orientalisme. Dalam pertemuan-pertemuan awal kita bahas Edward Said, pemikirannya, termasuk bukunya yang berjudul Orientalisme itu. Karena di samping itu, ya, atau karena memang menurut Suki Ali, orientalisme itu cakupannya sangat terbatas, ya. Dia juga merefleksikan hal itu. Ya, memang sangat terbatas perspektif Edward Said soal perspektif gender misalnya, karena orientalisme sebagai sebuah karya awal yang sangat booming, kontroversial, dan memicu perdebatan soal studi pasca kolonialisme itu dibuat dengan lingkup yang memang sangat terbatas. Jadi dia mengkritik tapi juga merefleksikan hal-hal yang saya kira juga sangat bijak. Gitu. Kemudian Virginia Woolf, ya, seorang penulis berkebangsaan Eropa, ya, Inggris, ya. Virginia Woolf yang lahir 1882, namun dia meninggal, kalau tidak salah, bunuh diri, ya. Virginia Woolf itu ditemukan oleh suaminya baru beberapa minggu setelah dia bunuh diri. Nasibnya memang sangat mengenaskan. Seorang penulis, seorang novelis, novelnya sangat besar, ya, dalam arti sangat berpengaruh dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Si Suki Ali itu juga mengkritik Virginia Woolf yang menganggap bahwa dia bukan seorang feminis karena karya-karyanya tidak memajukan pemahaman tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi karya-karya sastra yang dibuat oleh si Virginia Woolf itu tidak memperkaya para pembacanya, ya, tidak membuat para pembacanya memiliki kesadaran pasca kolonial, gitu kira-kira. Ya. Nah, ya, kalau kita pertanyakan lagi, ya apakah semua karya harus punya perspektif seperti itu? Enggak juga sebenarnya itu. Tapi itu kritik yang juga menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Oke, begitu Mas Rokim dan rekan-rekan. Saya kembalikan pada forum. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Doni atas pemaparan materinya. Jadi sedikit banyak ada hal-hal yang bisa kita petik dari pemaparan materi tadi. Salah satunya adalah bagaimana feminisme itu sendiri memiliki pengaruh dalam kajian-kajian postkolonial. Jadi antara pemikiran dari barat
Amerika, kemudian pemikiran-pemikiran dari Jerman menjadi, eee, sebuah pandangan yang menarik untuk didiskusikan. Terlebih dalam masyarakat Asia sendiri mungkin memiliki pandangan-pandangan feminisme yang belum tersorot. Nah, sebelum sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita, sedikit merefleksikan sebenarnya dalam konteks budaya Jawa itu ada sebuah wacana gender yang kurang lebih sangat kokoh sampai sekarang. Misalnya kalau kita membuka media sosial, entah itu di TikTok atau di media lain, seringkali kita menemukan konten-konten hiburan tentang, bagaimana ya seorang entah itu seorang wanita atau pria, seorang wanita ya yang mengidam-idamkan pria Jawa. Tapi hal yang menarik yang sebenarnya perlu kita ketahui adalah adanya sebuah wacana bahwa orang-orang Jawa itu apakah masih kuat struktur patriarkinya. Inilah yang, menarik untuk kita kaji. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu kalau kita membaca teks-teks klasik, misalnya dari sastra-sastra Piwulang, karya-karya abad ke-19 itu sangat kuat sekali unsur patriarkinya. Sementara di abad ke-21 ini kita jarang menemukan apakah masih ada struktur patriarki yang sebegitu kuat mengakarnya di masyarakat Jawa. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan menarik yang menurut saya perlu kita bahas, Pak Doni. Bagaimana feminisme itu sendiri, terutama di masa-masa sekarang, jika dibandingkan dengan masa-masa lampau dalam konteks budaya Jawa. Karena kalau kita lihat misalnya di, pandangan-pandangan R.A. Kartini atau mungkin Dewi Sartika dan sebagainya, itu lebih banyak terjadi di masa-masa kolonialisme. Nah, kemudian untuk masa-masa sekarang pada kurun abad pasca kemerdekaan, tentu ini menjadi sebuah diskursus yang menarik untuk kita kaji, Pak Doni. Monggo. Oke, terima kasih Rohim. Ya, sangat menarik saya rasa. Jawabannya bisa sangat beragam dan sangat panjang, juga bisa sangat mendalam. Ya, saya rasa ada berbagai perspektif saya rasa untuk menjawab apa namanya hal yang dilontarkan oleh Rohim. Pertama-tama saya ingin bilang begini, mungkin kalau feminisme, kalau patriarki itu misalnya ya, satu konteks saja kita kaitkan uh, dengan warisan kolonialisme. Nah, itu akan nampak kemudian jejak-jejak yang memang sangat sangat kuat justru ya, Rohim. Bahkan sampai sekarang sekali lagi. Jadi sekali lagi perspektif itu saya kira akan mempengaruhi cara pandang dan kemudian jawaban-jawaban yang akan dimunculkan. Nah, yang ingin saya katakan adalah misalnya soal bagaimana patriarki itu juga di satu sisi, kalau kita bicara dalam konteks tradisi dan budaya Jawa misalnya ya, itu kan selalu berkaitan dengan itu juga ya. Jadi patriarki berbalut atau dalam tanda petik berlindung. Bahasa ekstrimnya mungkin berlindung di bawah tradisi dan budaya, kebiasaan, adat, norma, tata susila, ya. Norma-norma sosial kita itu kan sangat patriarkis dan patriarki itu berlindung di bawahnya kemudian. Saya ingin kasih contoh begini misalnya Rohimnya. Ya, beberapa hal saya juga sering memantik diskusi misalnya soal serat piwulang misalnya ya, serat piwulang, ada ulang putri, ulang sunu ya dan seterusnya. Yang sangat banyak, ulang putri pun ada sangat banyak ya, belasan atau puluhan ulang putri itu. Kita perlu mendengar misalnya yang di atau hasil dari kajian yang sangat menarik yang ditulis oleh Nancy Florida ya, dosen dari Universitas Michigan, yang beliau dalam salah satu bukunya ya, artikelnya menyebut bahwa memang piwulang putri itu dibuat dalam konteks dan situasi tertentu yang memungkinkan si pembuat itu atau si raja itu ingin mengontrol
ya, istri dan keturunannya, itu kira-kira. Karena salah satu raja itu, rajanya siapa, dari masa ke berapa, silakan Anda cari detailnya sendiri. Tetapi pada intinya bahwa si raja itu punya selir sejumlah lebih dari 50 jumlahnya. Kan gitu ya Rokim. Nah, menurut Bu Nancy Florida, logikanya bagaimana sih cara mengendalikan selir yang jumlah banyak itu? Ya, mengendalikan istri, mengendalikan keturunannya. Maka dibuatlah Serat Piwulang namanya. Ya, Serat Piwulang itu menjadi doktrin yang terus-menerus disiarkan, diajarkan pada istri dan keturunan agar mereka nurut. Ya, tentu saja itu ya. Jadi dan itu langgeng sampai sekarang ya. Tentang bagaimana doktrin kebahagiaan keluarga itu ya tentu saja ditentukan oleh suami bukan oleh istri ya. Bahkan di salah satu serat Piwulang Putri, salah satu teksnya mengatakan, hai para perempuan, jika laki-lakimu menginginkan nyawamu, maka serahkanlah. Seperti itu, Kim, sampai ya. Itu apa kalau enggak apa namanya? Ya sangat berorientasi laki-laki. Yang menentukan laki-laki, ukuran kebahagiaannya ditentukan laki-laki, ya. Dan perempuan sekali lagi, jangan kok dilibatkan di dalam pembuatan apa namanya serat tersebut. Mereka cuma menjadi objek, ya, yang dalam tanda kutip dieksploitasi, yang menjadi objek dari doktrin semacam itu. Oke. Baik, jadi ada sebuah sudut pandang yang luas terkait dengan tradisi itu sendiri. Jadi, eee, ada selubung, kalau mungkin kemarin kita membahas kalau wanita mengalami kolonialisme ganda, mungkin ini dalam tanda kutip ada sebuah patriarki ganda dari adanya kolonialisme dan juga, sudut pandang tradisi yang berorientasi pada pria. Ada satu pertanyaan, mohon izin saya bacakan. Perkenalkan saya Niko Bagasworo, izin berdiskusi. Ada satu hal yang saya kurang mengerti tentang teori yang disampaikan oleh Suki Ali dalam pasca kolonialisme. Penyebab adanya perselisihan dalam teori feminisme dan postkolonialisme, bahkan dalam hasil akhir memiliki tujuan dan konsep yang sama. Ini berkaitan dengan paper yang tadi kita bahas Pak Doni terkait dengan perbedaan dan juga tapi muara akhirnya adalah kesamaan. Beberapa poin yang mungkin pernah saya catat dari diskusi dari papernya Suki Ali ini, dia membuat sebuah kutipan tentang adanya perbedaan, misalnya feminisme yang bersifat perjuangan tentang kesetaraan gender, tapi dalam postkolonialisme sudut pandang postkolonial itu sendiri, seperti tadi adanya perbedaan perjuangan wanita, kulit hitam dan juga wanita kulit putih. Tentu ada sentimen-sentimen ras dalam hal ini. Mungkin penjelasan-penjelasan mengapa adanya perbedaan tetapi ada satu tujuan ini seperti apa Pak Doni? Monggo. Oke, terima kasih Rokim. Saya kira sudah dijawab oleh Rokimnya. Memang pada mulanya secara semantis itu ya secara pemaknaan kata atau frase ya karena dua kata feminisme pasca kolonial itu dipertanyakan mula-mula ya. Tetapi itu kemudian menjadi spirit yang sama keduanya sekali lagi ya dua kata berbeda mungkin bertolak belakang antara feminisme dan kolonialisme pasca kolonialisme itu nyaris tidak nyambung gitu tetapi Suki Ali mengelaborasi keduanya menggabungkan keduanya sebenarnya gerakan itu sebelumnya sudah ada tentu saja dia memperkuat wacana itu yang mengelaborasi ya frasa itu menjadi sebenarnya keduanya ini punya spirit yang sama sekali lagi ya. Feminisme itu punya spirit terhadap gerakan perlawanan ya terhadap patriarki misalnya secara global semacam itu tapi kemudian ketika digabungkan dengan atau ketika dipertemukan dengan pasca kolonialisme maka kekuatan dan spirit-spirit metodologisnya ya itu menjadi lebih kuat sekali lagi untuk melihat dalam skala yang lebih mikro, melihat
apa namanya, atau menghargai pergerakan-pergerakan orang dan komunitas secara lebih apa namanya, dalam skala kecil misalnya, tidak selalu gerakan yang besar yang menuntut perubahan-perubahan tertentu terhadap aturan yang membatasi dan mengekang perempuan misalnya. Saya kira itu menjadi poin penting ya. Sekalipun sekali lagi di awal dipertanyakan ya, bahwa um, frase feminisme pasca kolonial itu pada mula-mula mungkin bermasalah secara semantis, tetapi keduanya sebagai sebuah gerakan, ya, sebagai sebuah teori, sebagai sebuah ya metode dan pendekatan yang kemudian bisa kita kembangkan, ya, itu menjadi atau memiliki spirit yang sama. Itu sekali lagi. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan yang mungkin kita jadikan sebuah gongnya ini Pak Doni. Terkait dengan postkolonial itu sendiri, puncak dari kajiannya adalah sebuah dekolonisasi atau mungkin menggali kearifan lokal untuk teori-teori baru. Ketika berbicara masalah feminisme sendiri, adakah sebuah peluang bagaimana feminisme dalam sudut pandang Jawa itu sendiri berpeluang untuk dikaji di masa depan? Monggo Pak Doni. Oke, saya rasa menarik juga ya pertanyaan yang disampaikan Rokim. Feminisme dalam konteks Jawa itu satu sisi memang bisa jadi rumit, tapi juga satu sisi yang lain enggak juga sebenarnya. Rumitnya begini, karena memang mungkin dalam konteks kultur atau budaya tertentu, feminisme itu akan punya punya konteksnya masing-masing mungkin ya Rohim ya. Jadi atau sebelumnya mungkin kita pertanyakan dulu begini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bisa memantik diskusi yang juga lebih luas. Pertanyaan yang bisa menimbulkan kegelisahan ke depan. Sebenarnya budaya Jawa atau budaya lain lah di Nusantara, budaya Sunda, Batak, Bali dan lain-lain, itu punya gerakan feminisme atau enggak sih sebenarnya? itu pertanyaan dasarnya dulu mungkin ya. Nah, kemudian dari situ saya rasa jawabannya kan akan bermuara pada beberapa cabang. Nah, dari situ bisa kita identifikasi sebenarnya. Kalau punya misalnya, oke, punya ala feminisme ala Jawa bagaimana, ala Sunda bagaimana misalnya. Kalau enggak misalnya kenapa, dan bisa kita munculkan wacana-wacana pergerakan yang memungkinkan untuk feminisme dalam konteks lokalnya masing-masing itu bisa tumbuh misalnya. Saya rasa sekali lagi dalam konteks pasca kolonial ya dan juga postmodernisme tadi kita bahas yang semua saluran-saluran itu memungkinkan untuk menghargai teori-teori lokal itu untuk muncul ya, teori-teori lokal untuk bersanding dengan hal-hal yang global, sekalipun memang usahanya nggak mudah juga. Kita perlu terus-menerus untuk menyuarakannya, mewacanakannya ya, menggunakannya sebagai sebuah teori dan pendekatan di dalam analisis ilmu sosial maupun sastra, bahasa, seni dan seterusnya. Saya rasa itu menjadi sekali lagi gerakan yang patut kita upayakan dengan penuh kesadaran gitu ya Rokim ya, untuk menciptakan akses yang setara sekali lagi untuk melihat bahwa memang apa yang kita jalani sehari-hari itu nyatanya memang belum berperspektif pada kesetaraan sekali lagi. Masih banyak saluran-saluran yang dengan sengaja terinstitusionalisasi melalui peraturan, melalui ya perundang-undangan misalnya, norma-norma di tengah masyarakat itu sangat berorientasi pada laki-laki, dan feminisme pasca kolonial itu mencoba untuk terus-menerus mempertanyakan itu. Jadi saya rasa apakah bisa kita kembangkan model-model feminisme dalam konteks budaya tertentu? Sangat mungkin, saya rasa ya, sangat mungkin, dan perlu kita terus wacanakan secara ya konsisten dalam masa-masa mendatang. Baik, teman-teman, dengan berakhirnya sesi diskusi pada malam hari ini, maka untuk diskusi ke-7 serial postkolonial kita cukupkan. Sebenarnya kalau kita lanjutkan ini bisa panjang Mbak Doni, bisa mungkin pertemuan depan masih bisa membahas tentang topik ini. Tapi untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan atau lebih tepatnya kita akan membedah
buku novel Rasina karya Iksaka Banu. Ini juga novel yang menarik karena dalam novel ini mungkin relate dengan diskusi-diskusi malam hari ini dan juga pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk diskusi pada minggu depan kita adakan setiap Rabu malam. Silahkan nanti bagi yang berminat bergabung bisa menyimak melalui informasinya melalui Instagram kami dan juga di siaran-siaran ulang di channel YouTube Kafeina Institute. Demikian diskusi pada malam hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan diskusi Rabu malam yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rohim dan teman-teman semua.